yakni tentang kasus persekutuan gereja-gereja Jayapura menolak renovasi masjid. Nah, untuk kami kelompok 4, sebelumnya saya perkenalkan, kami yang kelompok 4 ada Bapak Nyoman, kemudian ada Bapak Abdullah Lahaji, saya sendiri Nizam Abbas, kemudian ada Pak Latifan, Ibu Indun, dan Ibu Elmina. Ya, untuk persoalan kasus ini sedikit hanya ingin saya menyampaikan tentang tren yang terjadi pada waktu itu, bahwa masyarakat Jayapura itu menolak tentang renovasi masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang menguasai kasus ini sebab saya baca nanti tadi. Tren yang terjadi waktu itu bahwa mereka melakukan aksi menolak renovasi masjid itu disebabkan ada 8 poin yang mereka sampaikan alasan-alasannya. Yang pertama, bahwa menara masjid itu lebih tinggi daripada gereja. Kemudian yang kedua, pelantang suara masjid harus diarahkan ke masjid. Yang ketiga, membatasi dakwah Islam di Jayapura. Kemudian ada tadi sempat disentil tentang melarang anak memakai seragam yang bernuansa agama tertentu. Dan selanjutnya melarang adanya pembangunan masjid maupun musala di fasilitas-fasilitas umum, rumah ibadah di fasilitas umum. Jadi itu tren yang berkembang waktu itu. Kami berdiskusi dari kelompok 4. Kami melihat kasus ini yang menjadi penyebabnya pertama adalah menurut isu saat itu, bahwa ketika menara masjid lebih tinggi atau ditinggikan itu, nanti ketika ada suara azan di masjid itu di waktu subuh apalagi, itu dapat mengganggu umat lain yang lagi istirahat. Ini menurut kami kelompok 4. Yang kedua, masih ada perasaan ingin menonjolkan jati diri kelompok. Kemungkinan ya dari diskusi kami kelompok 4, mungkin ya kelompok minoritas simbol keagamannya lebih ditinggikan daripada yang mayoritas begitu. Kemudian ada berdasarkan adanya juga perda yang sifatnya diskriminatif terhadap kaum minoritas. Dan selanjutnya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan serahkan kepada beliau Bapak Latifan yang lebih paham betul kejadian waktu itu, karena beliau saat itu berada di Jayapura. Ya, silakan. Cek teman-teman yang saya hormati, saya menambahkan saja ya apa yang disampaikan oleh sahabat saya itu terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, misalnya menara yang begitu menjulang tinggi, ya karena saya tugas yang kedua di daerah Papua sana. Kemudian menara yang tinggi dianggap mengganggu. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan formal dilarang, ya jujur saja dilarang menggunakan jilbab. Kemudian ada faktor lain karena faktor pendidikan, sehingga mempengaruhi SDM ya. SDM orang Papua rendah tadi sempat disinggung oleh Pak Jainur pemateri sebelumnya. Akan tetapi itu tidak terjadi pada era sekarang. Orang Papua sekarang hebat. Di Manado ini dalam penelitian saya meneliti sudah 2 tahun. Dalam buku saya menelisik potret guru Indonesia wilayah tengah dan timur. Saya kemarin ke kampus yang ada di Manado ini. Anak-anak putra daerah yang dari Papua sudah banyak yang ada di kota Manado ini, banyak sekali. Ada di Unstra, ada di Politeknik ya, yang dekat-dekat sini Politeknik. Itu sudah banyak generasi-generasi saudara-saudara kita yang ada di Papua mengenyam pendidikan di sini. Artinya bahwa sekarang sudah terjadi di era milenial ini, terjadinya point zero ini, Papua sudah mulai bangkit.
tidak lagi yang diisukan, dinarasikan oleh tahun sebelum-sebelumnya. Tingkat agama mereka juga sudah lumayan. Nah, kenapa? Sekarang sudah bergeser ya, sudah bergeser. Benar adanya bahwa masih terjadi hari ini konflik. Mudah-mudahan kita berdoa semua, moga-moga karena itu juga saudara kita, orang-orang Papua juga saudara kita. Yang terjadi itu adalah sangatlah jauh dari perkotaan. Apa yang sudah kita jelaskan tadi tentang masjid, tentang sekolah, yang terjadi konflik hari ini yang di Papua itu sungguh jauh dari sini. Karena adik kandung saya sekarang bertugas di Jayapura sebagai dosen, saya telepon aman-aman. Tidak pernah terjadinya gejolak di kampus, tidak pernah terjadi gejolak di ibadah. Sekarang sudah aman. Menara yang begitu tinggi itu sekarang sudah dimanfaatkan. Di madrasah-madrasah mereka aman menggunakan jilbabnya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita bebas menggunakan kalung salibnya. Jadi informasi hari ini untuk daerah Papua aman. Kita beri aplaus buat orang Papua. Terima kasih. Ya. Dosen itu tidak ada. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.